Kali ini Kang Roy akan berbagi informasi bagi teman-teman para peternak semuanya, bagaimana caranya agar indukan entok itu bisa bertelur secara stabil. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut dan para peternak perlu mengetahuinya. Mungkin banyak sekali para peternak yang mengalami hal tersebut, di mana indukan entok ketika bertelur pertama kali biasanya itu 15 butir, 16 butir, 17 butir, dan untuk periode berikutnya indukan entok itu bertelurnya sedikit, tidak mencapai 15 butir. Apa sih yang mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi pada indukan entok? Di mana salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada produksi indukan entok pastinya karena faktor pakan, teman-teman. Faktor pakan ini sangat berpengaruh dan sangat penting sekali bagi indukan entok, apalagi pada indukan entok ketika proses produksi, di mana untuk indukan entok pada proses pembuahan itu biasanya kurang lebih 2 minggu. Para peternak harus betul-betul memperhatikan racikan atau rangsum pakan yang kita berikan pada indukan entok. Agar indukan entok bertelurnya banyak dan bertelurnya itu stabil, para peternak harus menambahkan konsentrat 144 atau konsentrat ayam petelur. Kalau teman-teman ingin tidak rugi atau tidak ada pemborosan, para peternak bisa memberikan konsentrat petelur pada proses pembuahan tersebut, teman-teman. Dimana ketika kita sudah panen DOE, 2 minggu setelah itu, indukan entok mengalami proses pembuahan oleh sang pejantan. Sehingga dalam proses 2 minggu tersebut, para peternak bisa menambahkan konsentrat 144 pada racikan pakannya. Dibandingkan dengan konsentrat ayam petelur, konsentrat 144 atau konsentrat bebek petelur ini sangat bagus dan sangat baik untuk merangsang indukan entok bertelur dan juga untuk kestabilan indukan entok menghasilkan telurnya. Sehingga untuk konsentrat 144 ini sangat dibutuhkan oleh indukan entok. Sehingga konsentrat 144 ini sangat dibutuhkan oleh indukan entok apabila para peternak ingin produksi indukan entok itu stabil. Apabila para peternak itu ingin produksi entok telurnya itu banyak. Sehingga pemberian konsentrat 144 ini wajib, teman-teman. Karena apabila kita tidak memberikan tambahan konsentrat 144 itu akan berat ketika para peternak menginginkan jumlah telur yang dihasilkan oleh entok itu banyak. Ketika kita sudah memperhatikan masalah faktor pakan, para peternak juga harus memperhatikan betul masalah faktor pejantan. Apa gunanya indukan entok itu telurnya banyak, namun tingkat kefertilannya itu rendah. Sehingga faktor pejantan ini juga perlu diperhatikan dan perlu diperlibatkan dalam proses produksi indukan entok. Para peternak perlu memperhatikan bahwa proses pejantan dalam pembuahan itu maksimal. Proses pejantan dalam pembuahan kepada sang betina itu sempurna. Karena banyak sekali pejantan entok itu juga mengalami ketika proses pembuahan sperma pejantan yang seharusnya didapatkan oleh indukan entok, namun hal tersebut tidak sempurna karena faktor pejantan yang kurang baik pada proses pembuahannya. Para peternak harus memiliki pejantan entok yang beringas dalam proses birahinya agar indukan entok itu bisa sempurna dalam proses produksinya, sehingga telur entok yang dihasilkan itu banyak karena faktor pakan yang kita berikan itu baik, bernutrisi dan bergizi, dan untuk proses pembuahan sang pejantan itu juga sempurna agar para peternak bisa mendapatkan hasil panen secara maksimal, dikarenakan telur entok yang dihasilkan oleh indukan itu tingkat kefertilannya tinggi. Selain faktor tersebut, para peternak juga harus memperhatikan betul masalah konsistensi pemberian pakan. Apabila para peternak itu gonta-ganti masalah ransum pakan, hal tersebut akan berpengaruh sekali pada proses produksi indukan entok. Hal tersebut akan membuat indukan entok produksinya mancet, akan membuat produksi telur entok tidak stabil, dan akan juga membuat performa entok itu akan cepat menurun. Sehingga konsistensi pada pemberian pakan khusus untuk indukan entok, para peternak itu usahakan jangan sering gonta-ganti pakan. Pastikan para peternak itu memastikan pakan yang kita berikan itu konsisten terus. Ransum pakan yang kita berikan itu tidak boleh gonta-ganti apabila para peternak menginginkan produksi indukan entok itu stabil. Karena faktor pakan ini sangat berpengaruh sekali pada proses produksi indukan entok. Menu ransum pakan yang kita berikan pada entok dan waktu
pemberian pakan pada entok. Hal tersebut sangat mempengaruhi proses produksi indukan entok. Sehingga jauh-jauh hari, bahkan sebelum ternak entok, para peternak itu harus memastikan atau memikirkan menu apa yang bisa kita berikan pada entok, dan hal tersebut itu bisa stabil. Hal tersebut itu bisa konsisten pada pemberian rasu pakan khusus indukan entok. Selain itu, para peternak harus betul-betul memperhatikan jam makan indukan entok, harus konsisten agar produksi entok itu bisa stabil. Hal tersebut mungkin sepele, namun sangat berpengaruh sekali pada kestabilan telur yang dihasilkan oleh indukan entok. Selain itu, para peternak juga harus memperhatikan usia indukan entok. Karena untuk usia ini juga sangat berpengaruh sekali pada jumlah telur yang dihasilkan. Ketika indukan entok yang kita pelihara, yang kita punya di kandang, itu usianya sudah tua, otomatis hal tersebut itu bisa dipastikan bahwa telur yang dihasilkan oleh indukan entok itu akan menurun drastis. Ketika normalnya biasanya itu 15 butir, bahkan bisa mengalami kelonjakan menurun di bawah 10 butir juga, teman-teman. Hal tersebut sangat perlu diketahui para peternak, di mana faktor usia indukan entok itu juga sangat penting dan sangat perlu kita perhatikan. Apabila para peternak bisa merawat indukan entok secara baik, kurang lebih 3 tahun, indukan entok itu mampu produksi secara baik, teman-teman. Sehingga faktor usia ini juga berpengaruh sekali akan kestabilan telur yang dihasilkan oleh indukan tersebut. Selain itu, faktor cuaca ini juga sangat berpengaruh sekali pada proses produksi indukan entok. Ketika cuaca ekstrim di lingkungan kita, hal tersebut sangat berpengaruh sekali pada proses produksi indukan entok. Hal tersebut akan mempengaruhi juga indukan entok bertelurnya tidak stabil. Karena pada cuaca ekstrim, indukan entok itu nafsu makannya berubah-ubah. Nafsu makan pada indukan entok sering sekali mengalami penurunan pada cuaca ekstrim, teman-teman. Sehingga faktor cuaca ini juga sangat berpengaruh sekali pada kestabilan indukan entok mengalami proses bertelur. Sehingga para peternak itu harus menjaga kesehatan entok agar performanya itu tetap baik, agar performa indukan entok itu tetap terjaga. Karena performa entok ini sangat berpengaruh sekali pada produksi yang dihasilkan. Apakah produksinya itu bisa lancar, apakah telur yang dihasilkan itu bisa banyak, telur yang dihasilkan itu bisa maksimal, dan lain sebagainya. Apabila performa indukan entok tidak stabil, performanya itu menurun, otomatis hal tersebut akan sangat berpengaruh sekali pada proses produksinya. Sehingga kesehatan indukan entok perlu kita jaga, dan para peternak itu perlu memperhatikan hal tersebut. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ketika indukan entok mengalami proses pengeraman selesai, kita sudah panen anakan entok, para peternak itu bisa memberikan stimulan pada racikan pakan ataupun bisa melewati minuman. Hal tersebut bertujuan ataupun manfaat agar performa indukan entok itu tetap terjaga. Para peternak juga bisa memberikan probiotik ataupun suplemen kesehatan lainnya. Karena faktor kesehatan ini juga sangat penting dan juga sangat berpengaruh sekali pada kestabilan proses indukan entok produksi. Di mana beberapa faktor tersebut dari segi menu pakan, dari segi konsisten pemberian waktu pakan entok, dan juga dari segi faktor cuaca dan kesehatan performa entok, hal tersebut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kestabilan indukan entok dalam proses produksinya. Sehingga para peternak ketika sudah mengetahui hal ini, segera perbaiki apabila ada yang kurang, dan apabila ada yang kurang tepat seperti usia indukan entok itu sudah tua dan lain sebagainya, teman-teman bisa memperbaiki mulai sekarang. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi bagi para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.